Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk mengantarkan kita pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan satu tema, yaitu pentingnya menjaga lidah. Ada satu anggota tubuh kita yang paling banyak bergerak dibandingkan dengan anggota tubuh yang lain, yaitu lidah. Karena lidah sangat mudah untuk digerakkan, karena lidah tidak bertulang, maka ketahuilah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena lidah ini adalah merupakan salah satu anggota tubuh manusia, maka lidah merupakan sumber dari segala dosa. Sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan At-Tirmidzi, bahwasanya beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah dawuhnya, aksiru khadaya ibni Adam min lisanihi. Dosa yang paling banyak dilakukan oleh anak cucu Adam, oleh manusia, bersumber karena lidahnya. Karena lidah anak bisa berkelahi dengan orang tua. Karena lidah orang bisa tidak bertegur sapa dengan tetangga. Karena lidah orang bisa tidak bertegur sapa tahun-tahunan dengan saudara kandung sendiri. Karena lidah orang tidak segan-segan bertengkar di tengah-tengah masyarakat. Begitu luar biasa dosa yang dilakukan oleh lidah. Tapi juga dengan lidah kita bisa melakukan banyak kebaikan. Dengan lidah kita bisa berkhutbah. Dengan lidah kita bisa menyampaikan pesan-pesan agama. Dengan lidah kita bisa memberikan kenyamanan, ketentraman buat orang lain. Karena lidah kita bisa menyampaikan yang terbaik, pesan yang terbaik bagi orang-orang yang kita cintai. Begitu besar manfaat daripada lidah. Namun jika kita tidak mampu untuk menjaga lidah, maka lidah adalah sumber dari malapetaka, sumber dari dosa. Sebagaimana banyak disampaikan di dalam Al-Quran, juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Qaf ayat 18. Allah berfirman, ma yalfidhu min qawli illa ladai raqibun atid. Yang disampaikan Allah melalui firman-Nya ini adalah benar, dan kita harus yakini bahwasanya apa yang terucapkan dari lidah kita ini adalah merupakan sumber bencana. Tidaklah yang keluar satu kata pun dari lidah kita, ada malaikat pencatatnya, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Jika yang keluar dari lisan kita ini baik, maka secara otomatis yang mencatat adalah malaikat Raqib. Begitu pula ketika yang keluar buruk dari lisan kita, maka yang mencatatnya adalah malaikat Atid.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai seorang hamba Allah yang sudah menyatakan Islam, kita harus yakin bahwa semuanya itu akan datang kepada kita dan semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, dan berkatalah yang baik dan benar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini mengandung makna yang agung, yang luar biasa, yang sama-sama harus kita perhatikan, karena ayat ini merupakan sebuah peringatan bagi kita. Sebelum kita mengucapkan sesuatu, sebelum kita berkomentar ke sana kemari, maka Allah perintahkan berfikirlah terlebih dahulu sebelum kita berkomentar, berfikirlah terlebih dahulu sebelum kita mengucapkan sesuatu. Apakah yang kita ucapkan ini bisa bermanfaat untuk orang yang mendengarkannya? Maka pastikan sebelum kita mengucapkan sesuatu, mengutarakan sesuatu, berkomentar, maka pastikan apa yang kita ucapkan ini benar-benar bermanfaat buat orang lain. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Jika tidak bisa berkata dengan baik, aw liyasmut, lebih baik diam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka perintah ini harus kita jalankan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita tidak bisa mengucapkan sesuatu yang terbaik untuk manfaat untuk orang lain, awliyasmut, lebih baik diam. Diam itu adalah emas. Diam bukan berarti kita bodoh. Diam karena kita mempertahankan ilmu kita, alim kita. Maka sangat penting kita perhatikan ini, karena kita sudah merasakan beriman, maka ikutilah perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apapun yang terucapkan di lisan kita ini, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa in tubdu ma fi anfusikum, apapun yang terucapkan baik secara langsung autufuhu maupun hanya terlintas di dalam hati kita, yuhasibkum bihillah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru liman yasha, dan Allah akan mengampuni. Siapakah yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang bertaubat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir, karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya dengan lidah kita mudah untuk memfitnah orang lain. Dengan lidah, dengan mudahnya kita mengkerdirkan orang lain. Dengan lidah, dengan mudahnya kita membuka aib orang lain.
Maka di dalam kesempatan yang sungguh dimuliakan Allah ini, mari kita jaga lidah kita, lisan kita, untuk tidak menghina orang lain, tidak memfitnah orang lain, tidak pula mengkerdilkan orang lain. Karena kita harus ingat dan yakin bahwa suatu ketika nanti semuanya, seluruh tubuh kita ini akan menjadikan saksi apa yang kita perbuat ketika kita masih hidup. Mulut akan dikunci, tangan akan berbicara, kaki akan menjadikan saksi. Sebagaimana yang sama-sama kita dengarkan tadi di dalam surat Yasin, di situ ada kalimat al-yauma nahantimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, maksudnya hari kiamat, mulut kalian akan dikunci, tangan kalian akan berbicara, kaki kalian akan menjadikan saksi apa yang kalian perbuat ketika masa hidup di dunia. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, betapa pentingnya kita harus pandai menjaga lidah kita, lisan kita. Sekalipun lisan tidak berucap, lidah yang letaknya di kepala, yang ada di mulut, tidak mengucapkan sesuatu. Namun ada lidah yang kedua yang namanya jemari. Ini hati-hati hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum kita mengetik, menulis di HP, maka terpikirkanlah terlebih dahulu apakah tulisan kita ini bermanfaat untuk orang lain. Dan semuanya itu akan tetap dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus pandai-pandai memanfaatkan yang namanya alat komunikasi. Ini sangat penting hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang dimintai pertanggungjawaban bukan saja lisan kita, namun jemari kita ketika kita mengumbar sesuatu yang membuat orang lain sakit,